Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prospek dari Telkom di era new normal ya. Telkom seperti yang kita ketahui adalah perusahaan teknologi informasi, penyedia jasa internet, penyedia telepon seluler dan seterusnya ya. Jadi bisa disebut sebagai perusahaan teknologi. Namun pergerakan sahamnya dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung membingungkan ya. Jadi sejak akhir Maret lalu dia itu cuma mondar-mandir saja antara 3.100 sampai 3.200. Termasuk ketika kemarin IHSG naik sampai tembus 5.000 ya. Telkom ini juga dia tidak ikut naik. Ikut naik tapi hanya dari 3.100 ke 3.200 300 ketika itu. Jadi berbeda dengan katakanlah Bank BRI, saham Bank BRI yang juga merupakan saham big caps populer yang naiknya luar biasa dari 2.170 ketika itu sampai sempat tembus 3.300 sebelum sekarang turun lagi mengikuti penurunan IHSG. Nah, jadi pertanyaannya apakah benar Telkom ini bagus? Apakah benar prospeknya justru lebih baik lagi setelah masa era new normal ini ya. Dan berikut analisanya ya. Telkom nomor 1. Telkom ini adalah perusahaan telekomunikasi yang sempat mentok di tahun 2011, tapi setelah itu tumbuh lagi seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, Telkom adalah perusahaan penyedia jasa telepon, baik itu telepon kantor, telepon rumah, maupun telepon seluler. Namun hingga sekitar tahun 2011, perusahaan itu bisa dibilang mentok. Jadi dia sudah memberikan layanannya ke banyak kota-kota besar di seluruh Indonesia ya. Tapi setelah itu ya sudah pendapatannya dari jasa telepon, dari dia jual pulsa ya segitu-segitu aja seperti itu. Tetapi memasuki tahun 2012 perusahaan mulai memperoleh sumber pendapatan baru dari menjual data, menjual kuota internet yang belakangan justru lebih berkembang dibanding telepon itu sendiri ya. Jadi sekarang ini kan kita kalau telepon bisa pakai WhatsApp, kita bisa pakai Telegram dan seterusnya yang semuanya menggunakan kuota internet, bukan pulsa telepon itu sendiri. Nah, jadi memasuki tahun 2012 dan seterusnya, kinerja Telkom itu tidak mentok lagi, tapi dia mulai tumbuh lagi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah rangkuman kinerja perusahaan sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2010 laba Telkom itu di 15 triliun sekian, 2011-nya juga masih sama di 15 triliun. Dan kalau kita tarik lagi lebih jauh ke belakang, ya angkanya di segini-segini aja. Barulah di tahun 2012 labanya naik, dan di tahun-tahun berikutnya labanya masih terus naik. Dan demikian pula di tahun 2015, 16 sampai 2019, labanya naik menjadi 23 triliun, 29 triliun, 32, ya, 2018 sempat turun, tapi di 2019-nya naik lagi. Jadi sekali lagi perusahaan itu baru mulai tumbuh lagi itu memasuki tahun 2012 sampai hari ini. Dan untuk kedepannya prospeknya juga masih cerah. Seiring dengan perkembangan bisnis digital atau industri 4.0 ya. Jadi bisnis yang dimana segala sesuatunya itu membutuhkan koneksi internet ya. Bisnis startup, bisnis e-commerce, apa saja. Dan posisi Telkom sejak awal adalah merupakan market leader yang mapan, yang termasuk Telkomsel itu juga dia merupakan market leader. Jadi perusahaan telekomunikasi di Indonesia itu ada beberapa ya, ada XL Axiata, ada Indosat, namun yang terbesar yang juga yang paling mapan itu Telkomsel. Dan industri telekomunikasi itu merupakan industri yang membutuhkan modal tinggi untuk membangun menara telekomunikasi, untuk membangun satelit, itu butuh dananya sampai triliunan rupiah. Jadi posisi Telkom ini sulit digeser oleh perusahaan lain. Jadi dia prospeknya bagus karena itu tadi ya. Dan terakhir adalah karena perusahaannya sendiri relatif belum besar ya. Kalau Anda lihat Telkom ya, Telkom berdasarkan laporan keuangan terbarunya, terakhirnya itu untuk kuartal 4 2019, untuk tahun penuh 2019, perusahaan mencatat total aset, ini dia. Total asetnya adalah 221 triliun. Ini besar sekali, tentu saja ini besar sekali. Tapi dia bukan
relatif tidak terlalu besar dibanding banyak BUMN lain. Contohnya apa? Contohnya PLN, Perusahaan Listrik Negara. Ini adalah laporan keuangan dari PT PLN, ya, Perusahaan Listrik Negara, yang notabene juga bisa disebut sebagai perusahaan teknologi karena dia berhubungan dengan listrik dan seterusnya. Dan PLN ini, Anda tahu berapa asetnya? Kita lihat di sini. Angkanya dalam jutaan rupiah ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi aset PLN itu adalah 1.589 triliun. Jadi sekali lagi Telkom itu jauh lebih kecil dibanding PLN. Jadi dia perusahaan besar, tapi sebenarnya relatif belum terlalu besar. Jadi dia masih bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kinerjanya tidak terpengaruh atau malah justru diuntungkan oleh COVID-19. Ya, jadi dari laporan ini ya, permintaan penjelasan terkait dampak pandemik COVID-19 yang dikirim oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan Telkom. Nah, di sini Telkom menjelaskan bagaimana kelangsungan kondisi usaha perusahaan tidak terganggu. Ya. Jika terdapat pengaruh pandemi COVID-19, bagaimana pengaruhnya? Juga tidak berpengaruh. Ya. Jelaskan. Jadi secara umum kelangsungan usaha sampai saat ini masih baik, ya, namun ada beberapa kendala. Misalnya di segmen consumer dengan adanya pembatasan-pembatasan terdapat kendala dalam pemasangan instalasi IndiHome ke rumah-rumah. Tapi di luar itu semuanya lancar, aman, jaya. Tidak ada masalah. Dan justru dengan adanya pandemi, dengan adanya orang bekerja dari rumah, dengan adanya orang meeting secara online, Telkom jelas diuntungkan. Telkom jelas diuntungkan sebenarnya. Nah, jadi kalau memang Telkom bagus, prospeknya bagus dan seterusnya, kenapa saham Telkom macet? Kok nggak mau naik gitu, seperti susah naiknya? Nah, nomor satu, Telkom ini sejak awal tidak turun terlalu signifikan ketika IHSG crash di bulan Maret. Karena itulah naiknya juga tidak terlalu banyak ketika IHSG kembali naik. Ya. Jadi sekarang kita lihat lagi nih, ini adalah pergerakan saham Telkom secara year to date, secara awal tahun ya. Di sini kita bisa lihat bahwa saham Telkom ini sampai sekitar bulan Maret, ya, awal Maret atau bulan Februari, ini dia berada di 3.700 dan memasuki bulan Maret kita tahu bahwa IHSG, ini, di sini ya, nah ini, pada bulan Maret kita bisa lihat bahwa IHSG itu turun dengan sangat cepat dari 5.900 sampai tembus 3.900 dan ada banyak saham-saham, mau itu blue chip, mau itu second liner yang turunnya lebih dalam lagi, tapi Telkom ini justru turunnya tidak terlalu banyak. Dari 3.600-an di sini, dia turunnya itu cuma sampai 2.600 saja. Nggak nyampe 30%. Habis itu dia naik lagi. Di 3.100. Jadi sekarang kita bandingkan dengan Bank BRI contohnya ya. Bank BRI awal tahun, itu dia berada di 4.700. Begitu market crash di bulan Maret, dia turunnya sampai 2.400. Dari 4.700 ke 2.400, itu kan berarti hampir 50%. Ya, jadi BRI turunnya jauh lebih dalam daripada Telkom. Nah, sehingga ketika gilirannya IHSG rebound ya dan kemudian naik sampai kemarin sempat tembus 5.000, ya BRI juga naiknya tinggi. Tapi Telkom ini karena sejak awal turunnya tidak terlalu signifikan, maka naiknya juga tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi ini ya perbandingan Telkom, BRI dan IHSG sejak awal tahun 2020. Saya sengaja pakai perbandingan BRI karena dia juga sama-sama populer sebagai saham blue chip. Ya. Dan berikutnya adalah valuasi Telkom itu juga masih tidak terlalu murah. Ya. Kalau kita masukkan angka-angkanya di sini, di kalkulator saham yang saya buat ini, ekuitas di sini, laba bersih di sini, ya. Maka kalau kita masukkan harga sahamnya Rp3.090, itu PBV-nya masih 3,1. Sebagai perbandingan, PBV BRI, BNI, Gudang Garam, Astra, ini saham-saham blue chip semuanya, ini saat ini semuanya di bawah 3 kali. Jadi Telkom yang kinerjanya, sahamnya itu tidak turun terlalu signifikan, maka otomatis valuasi sahamnya juga belum terlalu murah sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana rekomendasinya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngejar murahnya, ya maka Telkom sebenarnya kita nggak usah buru-buru karena nyatanya ada banyak saham lain yang juga sama-sama blue chip yang valuasinya lebih murah. Meski demikian, ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan misalnya kayak BRI sebagai perusahaan perbankan, bisnis dia mau tidak mau dipengaruhi oleh corona.
mau tidak mau dipengaruhi oleh pandemi. Kalaupun ekonomi kembali berjalan karena faktor new normal, ya tetap saja new normal itu kan artinya ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak bisa langsung berjalan normal, seperti traveling, hotel, restoran, itu tidak bisa kapasitas restoran itu penuh lagi seperti sebelum masa pandemi, sehingga kinerja restoran tetap akan beroperasi, tapi pendapatannya tidak akan sebesar sebelum adanya pandemi. Jadi akan ada sektor-sektor tertentu yang turun, tidak semuanya naik. Dan ketika sektor-sektor tertentu turun, pertumbuhan ekonomi juga turun. Dan kalau pertumbuhan ekonomi turun, sektor perbankan tetap terkena imbasnya, seperti itu. Kemudian Astra ya, ini apalagi sebagai perusahaan otomotif tentu saja dia terpengaruh dan seterusnya. Jadi meskipun Telkom ini mahal, tapi prospek dia cerah. Dia tidak ada masalah, dia tidak dipengaruhi corona dan seterusnya. Jadi risikonya rendah. Jadi ingat dalam analisis fundamental, dalam value investing, yang penting fundamental dulu lalu baru valuasi. Kalau fundamentalnya bagus, harganya tidak terlalu murah, it's okay. Ingat bahwa kemarin ketika Telkom di harga 4.000 sekian, itu PBV-nya juga bahkan 4 kali. Jadi 3 kali ini, PBV yang 3 kali ini meskipun tidak semurah blue chip yang lain, tapi dia juga tidak bisa disebut mahal. Seperti itu. Jadi Telkom layak invest ya, harga belinya 3.000 aja ya. Atau kalau IHSG turun dan dia ikut turun ya 2.750 lah. Ya seperti kemarin itu dia sempat turun sampai ya di sini nih sekitar 2.800. Dan sahamnya juga sangat disarankan jika kita masih ragu dengan arah pasar ya. Nah, terkait arah pasar, ini kan kita bisa lihat sejak bulan Maret, April, Mei sampai awal Juni ini IHSG sempat naik sampai tembus 5.000. Meskipun ketika video ini dibuat IHSG lagi turun lagi ya, tapi waktu dia naik ini kan sempat orang optimis. Kenapa optimis? Ya karena IHSG-nya naik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, ya coronavirus masih ada kekhawatiran second wave dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya pasar itu masih bisa turun lagi sewaktu-waktu. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya saham-saham lain bisa turun sangat signifikan ketika IHSG turun, maka Telkom harusnya dia tidak akan turun terlalu signifikan karena kinerjanya ya sejak awal tidak dipengaruhi corona, dan new normal itu justru akan berdampak positif ya, orang meeting online dan seterusnya itu harusnya bisa bikin kinerja Telkom lebih baik lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Kemudian untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham dan lain-lain Anda bisa menghubungi teguhhidayat.com, Instagram @tghidayat ya. Kemudian untuk produk-produk yang ditawarkan Anda bisa menghubungi nomor telepon berikut, WhatsApp atas nama Ibu Yanti dan juga Ibu Nuri ya. Jadi nah ini di sini. Anda bisa menghubungi teguhhidayat.com di sini, dan kita juga ada jadwal seminar di Jakarta pada tanggal 4 dan 5 Juli ya. Dan kalau Anda tidak bisa hadir, maka kami juga menyediakan videonya. Jadi Anda bisa beli videonya saja seperti itu. Jadi seperti Anda ikut seminar online. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.